perwira IASI Rumah Sakit Umum Bakti Husada. Kita ketemu lagi di Ngobrol Berakhlak. Nah, dengan nuansa yang baru ini, dengan ruangan yang baru, ingin tahu kan ini ruangan apa? Saya juga pengen tahu sebenarnya ini ruangan apa. Di samping saya adalah Mbak Linda, beliau ini adalah Chief. Nanti akan menjelaskan apa ruangan apa ini, fungsinya apa dan bagaimana. Oke, perkenalkan diri dulu Mbak Linda. Ya, perkenalkan saya di sini Linda Eka Kusdiani, saya sebagai Chief Outpatient Clinic. Oke, bisa dipanggil siapa nih, Mbak Linda atau Mbak Eka? Linda aja boleh lah. Mbak Linda, oke, kita sebut Mbak Linda ya, para perwira IASI ya. Oke Mbak Linda, saya terkagum-kagum dengan ruangan yang baru ini. Apa namanya Mbak? Untuk namanya, karena ini bangunan baru ya, kemarin kita sudah create semuanya, bangunannya kita namakan Cluster Maternity and Kids. Oke, Cluster Maternity and Kids. Ya. Beda dengan yang lain. Kalau di Rumah Sakit Kaliatus kita punya Pediatric Center. Kalau di Rumah Sakit Umum Bakti Husada ini kita ada Cluster Maternity and Kids. Dari bahasa Inggris pun kita sudah tahu maternity itu adalah untuk kandungan atau ibu hamil, kids untuk anak-anak. Kok ada cluster? Apa itu Mbak? Cluster ya? Cluster itu kan sebetulnya berasal dari bahasa Inggris ya Mas ya, yang artinya adalah kelompok. Nah, kalau mungkin semuanya sudah mengenal kata-kata cluster, itu banyak ya di area-area perkotaan dengan nama cluster gitu ya. Perumahan, misalnya cluster Cempaka, cluster City Park. Nah, lain di kita. Cluster di Rumah Sakit Umum Bakti Husada itu gabungan dari 2 klinik Mas. Jadi klinik Obgyn dan klinik anak itu kita jadikan satu dalam satu cluster ini. Gitu. Jadi Rumah Sakit Umum Bakti Husada ini menciptakan cluster baru. Benar. Cluster kandungan dan anak. Ibu dan anak. Ibu dan anak. Iya. Nah, kenapa kok Rumah Sakit Bakti Husada itu menciptakan cluster? Karena memang gini Mas, ibu dan anak ya, kita create menjadi ruang cluster ibu dan anak. Kenapa seperti itu? Karena ibu dan anak itu kan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Di mana ada ibu, pastilah di situ ada anak ya. Makanya kita berpikir, oh ya, enaknya ibu dan anak ini kita jadikan satu layanan, sehingga tidak terkumpul dengan orang berpenyakit lain. Karena pertimbangan kita apa, untuk pasien anak dari ibu pasca melahirkan itu kan pasti bayi sehat ya. Ibu-ibu juga yang lagi proses kehamilan itu kan juga bayi-bayi sehat, ibu-ibu sehat ya. Jadi kita berpikir nggak mungkin lah kita kumpulkan dengan orang-orang yang sedang sakit. Jadi itulah pertama muncul pemikiran kita buat cluster maternity and kids. Jadi gitu. Oke, bagus sekali ini. Berarti pemikirannya bahwa pasien ibu ini kondisinya hamil, tapi tidak sakit. Tidak sakit. Dan begitu pun juga anak yang posisinya mungkin habis lahiran. Kan pasti kontrolnya bareng sama ibu. Betul gitu sekali. Kan. Pasti itu bareng sepaket itu sudah Mas. Biar sekali datang satu tempat yang sama. Silakan gitu ya. Iya, berarti dasar pemikirannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Rumah Sakit Umum Bakti Husada ini polispesialis, dokter spesialis itu kan kita masuk berada di sebelah kanan. Nah, ya, betul. Linda, ya. Kalau untuk ini cluster maternity and kids itu posisinya di sebelah mana kalau di rumah sakit? Sebetulnya posisinya sendiri nggak jauh banget dengan poli terpadu. Jadi ketika turun dari di depan drop zone-nya poli terpadu itu bisa jalan ke utara sedikit. Lebih tepatnya di belakang ruang tunggu farmasi rawat jalan. Di situ ada bangunan baru, disitulah cluster maternity and kids, di mana di dalamnya sudah create sedemikian rupa ya. Di situ banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa membuat pasien itu nantinya sangat nyaman dan sangat puas sekali terhadap layanan kami. Sebelum saya ngomongin masalah fasilitas ini, saya juga tertarik nih fasilitasnya seperti apa. Tapi saya ingin menyimpulkan bahwa cluster maternity and kids ini berada di sampingnya poli kan sebenarnya kan. Cuman jalan mungkin sebelah kanannya sedikit aja kan, kita pisahkan aja sebenarnya ya. Berarti tinggal datang di poli, mungkin kalau ada petugas bisa tanya sedikit atau berada di sebelah utara. Iya, betul. Kita mengulik nih sekarang tentang fasilitas yang ada. Nah, fasilitas yang ada karena tadi sudah dibedakan, itu sudah salah satu fasilitas ya Mbak Linda ya, bahwa
ibu dan anak sudah kita pisahkan dengan poli yang poli lainnya. lain, Itu betul. sudah sangat spesial karena mungkin butuh ruangan tersendiri, ruangan istirahat tersendiri, Iya. atau mungkin kita mencegah tertularnya penyakit. Itu Betul yang penting sekali. ya. Setelah itu fasilitasnya ada apa lagi, Mbak? Fasilitasnya sangat istimewa Mas untuk di klaster maternity and kid-nya. Jadi karena memang klasternya ibu dan anak, jadi ketika masuk itu sudah kelihatan ruang tunggu yang sangat nyaman. Dengan kita desain interiornya itu sudah sangat wow, memukau sekali ya. Ada tema-tema lukisan anak sehingga membuat pasien anak itu, wah ini kita masuk kemana ya? Masuk ke arena bermain atau ke rumah sakit, bahkan mungkin sampai lupa ya pasiennya. Nah di situ selain ada ruang tunggu yang nyaman, di situ juga ada playground Mas. Jadi di situ ada wahana-wahana mainan. Jadi masuk itu sudah, saya yakin pasti pasien anak itu akan betah dan kerasan di situ. Sepertinya bukan kayak di rumah sakit Nah, gitu ya Mbak Linda ya. betul. Oke. Terus selain kita punya playground, Nah ada lagi Mas, karena memang untuk kasusnya maternity, ibu-ibu pasca melahirkan itu kan pastinya menyusui ya. Jadi sudah kita siapkan untuk pojok laktasinya, gitu. Oke, Iya. baik. Selain itu mungkin nanti kan ada jam layanan siang ya. Kita sudah sediakan untuk musolahnya juga ada. Oh, tersendiri berarti toilet ya. juga ada. Nah, selain itu juga nanti untuk poli maternity-nya kita di situ ada fasilitas-fasilitas lain. Di antaranya ada USG 4 dimensi, Mas Sayang ya. 4 Jadi dimensi untuk nih ibu-ibu muda yang pengen tahu kondisi kehamilan sudah nggak usah khawatir. Di situ kita sudah sediakan USG kandungan 4 dimensi loh ya. 4 dimensi ya sekarang ya. Jadi Terus jadi satu di situ. ada lagi nih Mas, satu lagi. Ada yang namanya klinik tumbuh kembang anak. Oke, Iya. klinik tumbuh kembang anak. Kalau setahu saya dulu masih berbeda tempat ya. Berbeda tempat. Kalau dulu. Iya, berbeda Kalau tempat. sekarang berarti Kalau sudah- sekarang sudah jadi satu. Jadi nanti klinik anaknya jajar sama itu poli tumbuh kembang anaknya. Apa sih tumbuh kembang itu? Jadi nantinya biar masyarakat nggak bingung ya kenapa harus ada poli tumbuh kembang, supaya tahu step-step perkembangan dari anaknya. Mungkin pasien ini umur sekian, tapi kok sudah bisa melakukan ini sesuai nggak? Atau bisa juga anak-anak yang delay sudah umur sekian kok belum bisa jalan ya. Nah disitulah nanti poli yang pas untuk melakukan penilaian konsultasi tumbuh dan kembang lain-lainnya. anak. Oke. Betul. Jadi poli tumbuh kembang juga berada di sini. Poli tumbuh kembang tadi sudah dijelaskan Mbak Linda bahwa untuk mengetahui pertumbuhan anak apakah sudah sesuai, apakah belum, apakah terlambat, ataukah lebih maju, itu bagaimana penilaian dari seorang dokter spesialis, gitu ya Mbak ya. Iya, betul Oke. sekali. Masalah fasilitas tadi. Selain itu tadi bahwa pendaftaran di sini nggak Mbak? Nah, kalau dari situ kita mungkin sudah berbicara alur ya Mas Ya, Sayang ya. oke, baik. Jadi sangat istimewa sekali untuk klaster maternity and kid ini. Jadi mulai pasien datang dilakukan pendaftaran semuanya sudah tersentral jadi satu di klaster ini. Jadi begitu pasien masuk datang di situ sudah tersedia mesin pendaftaran. Ya seandainya pasien menggunakan BPJS, setelah daftar ambil antrian langsung lakukan fingerprint. Setelah itu sudah dilakukan anamnesa oleh perawat, langsung masuk ke layanan dokter spesialis. Untuk misalnya perlu pemeriksaan penunjang laboratorium sudah tersentral juga bisa langsung diambil pengambilannya sampel di sini juga nantinya. Nah nanti ya setelah semuanya selesai, pemeriksaan selesai semuanya, dan untuk proses administrasi dan pengambilan obat nanti semuanya terlayani di sini. Gitu Mas. Iya. Oke, berarti semuanya pasien datang nih, jadi datang di pendaftaran sudah ada di sini. Nah, setelah pendaftaran selesai dengan data baru atau data pasien lama pun bisa langsung semuanya di sini. Fingerprint juga di sini. Dilanjutkan pemeriksaan dokter. Tinggal nunggu antrian aja berarti kan? Karena antriannya cuma ada di urutan poli aja. anak aja kan, Ya. anak sama ibu di sini. Iya, Jadi kan betul. tidak campur dengan yang lainnya. Kemudian nanti apabila butuh pemeriksaan laboratorium juga di sini. Pengambilannya juga tersentral Semuanya di sini dilakukan Ya. penunjangnya di sini ya Mbak Linda ya. Oke, setelah itu nanti pastikan kita butuh yang namanya obat kalau mau pulang. Obat juga dilakukan di Obat juga dilakukan di sini. Jadi nanti sudah ada sistem antrian e-resep Mas secara resep. online. Ya, jadi Udah modern ya berarti ya? Oh, sudah Keren modern ini. sekali, Oke. tenang saja. Jadi ketika pasien masuk ke dokter, dilayani dokter memberikan resep secara e-resep secara online. Resep selesai, itu langsung
masuk ke farmasi Jadi rawat kita sudah jalan. nggak bawa kertas-kertas buat ke farmasi gitu ya? Aman sudah. Nanti ketika obat selesai, pasti ada notifikasi. Kemungkinan nanti notifikasinya via WA ke pasien. Wah, Jadi keren. obat bisa langsung diambil. Selesai sudah. Jadi untuk anak yang mau nunggu tetap nyaman di sini, tetap sambil bermain. Keren, Kayaknya Mbak Linda. walaupun nunggu sebentar, kayaknya obat selesai nggak mau pulang deh Mas. Ya, Beneran betah ini, ya betah kayaknya kayaknya, di sini iya. ya. Heeh. Oke. Jadi untuk e-resep tadi itu jadi kita dapat kartu kecil nih. Jadi Nah, kartu kartu kecil, kecil. kertas kecil mungkin ya, Mbak, Antrian bukan e-resep, kartu ya. kertas kecil segini kok Mas, ya. Antrian e-resep untuk mengambil obat aja. Betul. Jadi bisa semuanya dilakukan di sini sambil menunggu adik-adik mau main di sini kan banyak sekali mainannya tadi kan. Wah, pasti sangat Mungkin nyaman bisa dilihat di sekali. belakangnya Mbak Linda ini adalah salah satu playground yang disediakan dari klaster yang terbaru dari Rumah Sakit Umum betul. Sada. Oke, untuk layanannya nih Mbak, jenis layanannya yang ada di klaster maternity and kids itu gimana Mbak? Dokternya ada berapa dokter, jadwalnya mungkin iya. bisa disebutkan? Untuk maternity sendiri nih Mas ya, kita punya 2 spesialis kandungan. Ya, yang pertama itu ada Dokter Made Ayu. Beliau layanan hari Senin sampai dengan hari Sabtu dimulai jam 11 siang. 11 siang. Untuk dokter yang kedua Dokter Randy. Dokter Randy itu spesialis kandungan, layanannya setiap Selasa dan Kamis, dimulainya jam 2 siang. Berarti untuk kandungan tuh masih ada Senin sampai Sabtu, jadwalnya masih Full, full loh. full, Jadi iya. jangan ragu, jangan bingung, jangan bimbang. Ada Senin sampai dengan Sabtu. Iya. Ada 2 dokter malah. Yang 2 satunya dokter. cuman mungkin nggak full dari Senin sampai Sabtu ya Mbak Linda ya. Betul. Oke, berikutnya Mbak Linda. Untuk spesialis anak, kita ada Dokter Evisena, layanannya malah lebih pagi nih Mas. Waduh. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu layanan mulai pagi sampai dengan siang. Jam 12. Jadi jangan khawatir, 1 minggu full kita punya dokter spesialis anak dan kandungan. Ini hebatnya nih. Gitu. Jadi poli, mohon maaf, klaster ya. Klaster. Oke, saya kebiasaan ngomong Lupa ya, poli ini. masih poli Baru ya. namanya, karena Iya, satu iya, hal yang baru siap, menurut iya. saya. Jadi ada klaster maternity and kids ini siap Senin sampai Sabtu berarti bukanya Mbak Linda ya. Betul. Karena dokternya juga layanannya mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu gitu kan. Jadi fullnya di sana. Full, iya, Spesialnya juga di sana. Semua fasilitas juga ada. Yang sekarang nggak kalah penting, yang pasti banyak menjadi pertanyaan buat kita semuanya itu bahwa di klaster ini untuk layanannya bisa menggunakan apa aja mungkin. BPJS bisa nggak sih? Atau hanya umum saja atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Linda. Semuanya bisa dilayani Mas. Ya karena memang masyarakat kita mayoritas adalah BPJS. Jadi memang istimewa sekali nih Rumah Sakit Bakti Husada dibandingkan dengan yang lainnya ya. Mungkin yang namanya klaster mindsetnya orang sudah nggak melayani BPJS, tapi beda dengan di kita. Di kita ini sudah melayani BPJS walaupun sudah menjadi klaster. BPJS terlayani, semua asuransi juga melayani, pasien umum pun juga kita layani. Jadi semuanya kita layani. Oke. Gitu. Jadi istilahnya sama kayak poli pada biasanya. Cuman kita sendirikan dengan spesial yang tadi seperti itu. Oke, baik. Gimana nggak tertarik nih? Umum oke, asuransi oke, apalagi BPJS. Silahkan datang ke sini. Gitu ya Mbak Linda ya. Siap, oke. Mungkin sekarang perwira IHC, sahabat sehat dari Rumah Sakit Umum Bakti Husada bahwa bisa melihat di belakang kami ini adalah klaster maternity and kids. Kalau penasaran bisa langsung datang ke sini. Berobat ke sini, konsultasi di sini pun juga bisa. Tapi jangan lupa kalau nanti ada asuransi BPJS persyaratannya dipenuhi dulu. Gitu ya, Betul Mbak Linda, sekali. Oke. Iya. Mungkin cukup sekian perjumpaan kita. Mungkin iya, kita iya. akan ngobrol-ngobrol di lain waktu dengan tema yang berbeda juga. Terima kasih Mbak Linda atas waktunya. Sama-sama. Sehat-sehat Mas selalu Yaya. ya. Sama-sama, Sampai jumpa ya. lagi. Sampai jumpa.